Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membaca buku Pedoman Salat yang disusun oleh Profesor Dr. Tengku Muhammad Asbi As-Siddiqi. Bismillahirrahmanirrahim. Adab ketika membaca doa tawajjuh. Rahasia iftitah telah kami jelaskan. Mengingat banyak yang memilih doa tawajjuh, maka akan kami ulas secara ringkas. Ketika membaca wajah tu wajia, ingatlah dengan hati bahwa saya hadapkan muka saya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan saya berdiri di hadapannya karena mengharapkan kemurahan dan anugerahnya. Ketika membaca lilladzi fattaras samawati wal ard, ingatlah bahwa Tuhan yang kita menghadap kepadanya adalah Tuhan yang menjadikan langit, yang menurunkan hujan dari awan, dan yang menjadikan bumi, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Bumi dan langit pada mulanya bersatu, bergabungan, lalu Tuhan menceraikan yang satu dari yang lain. Inilah tanda adanya Allah Subhanahu wa taala yang nyata, yang dapat dilihat oleh mata. Ketika membaca Hanifan, hunjamkanlah perasaan bahwa akan berdiri teguh dalam kebenaran, tidak akan berpindah daripadanya. Ketika membaca Musliman, ingatlah bahwa kebenaran yang kita pegang dengan erat ialah Islam yang telah diakui oleh Allah. Hendaknya diingat bahwa kita akan dipandang orang yang agamanya sempurna. Apabila kita turuti perintah secara lahir dan batin, secara terang dan tersembunyi, baik dalam keadaan suka atau duka, dalam kondisi malas atau rajin, dalam keadaan sempit atau lapang, jika belum dapat kita tunaikan, belumlah sempurna agama kita. Ketika membaca wa ma ana minal musyrikin, hendaklah diingat benar-benar bahwa Tuhan adalah suci dari berserikat dalam ketuhanannya. Tuhan suci dari i'tikad yang dianut oleh orang-orang yang Nasrani dan i'tikad penyembah berhala yang menjadikan patung-patung dan berhala-berhalanya sebagai perantaraan dari i'tikad Majusi yang mengatakan alam ini mempunyai dua Tuhan, cahaya dan gelap. Juga Tuhan suci dari permulaan dan suci dari ada yang qadim sepertinya, sebagaimana yang diiktikadkan oleh kaum nihilis dan sebagian ahli filsafat. Tuhan suci dari sifat-sifat yang dimiliki makhluk, suci dari ada yang menyekutukannya dalam setiap penciptaan. Hendaklah diingat bahwa Tuhan suci dari berserikat dalam menerima ibadah dan suci dari orang lain yang dituju oleh hamba. Tegasnya, hendaklah diingat ketika membaca wa ma ana minal musyrikin bahwa kita benar-benar mengesahkan Tuhan. Ketika membaca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, maka hendaklah hunjamkan perasaan bahwa segala yang tersebut itu, salat dan segala rupa ibadah, hidup dan mati, atau segala kekuasaan yang tidak terbatas itu punyaan Allah, dan hendaklah seterusnya diingat bahwa hanya Allah pendidik segala alam, pemelihara dan pembimbingnya dengan jalan melahirkan alam ini dari alam yang tersembunyi ke alam yang terang, dan membentuknya dengan bentuk yang indah menarik, mempunyai aturan yang lengkap, kokoh, bukan hanya mati dan hidup saja kepunyaan Allah, bahkan segala alam yang lebar luas ini kepunyaannya juga. Ketika membaca la syarikalah, hendaklah ingat bahwa Allah menjadikan alam ini dengan tidak butuh pembantu dan penolong. Dia sendiri yang menciptakan alam dan dia sendiri juga yang menerima persembahan hamba. Ketika membaca wa bidzalika umirtu, hendaklah insaf bahwa kita diperintahkan untuk berhadap kepada Allah yang menjadikan alam semesta. Kemudian ketika membaca wa ana minal muslimin, hendaklah diinsafi bahwa ucapan tersebut menegaskan bahwa kita adalah orang yang benar-benar tunduk patuh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan atau ikrar ini menghendaki supaya kita benar-benar memenuhi apa yang kita akui dengan sepenuh hati dan keinsafan. Ketika membaca Allahumma anta malik, kita hunjamkan benar-benar bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki makhluk besar atau kecil,
kaya atau miskin, mulia atau hina, dan Allah adalah raja segala raja. Ketika baca la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk, masukkan benar-benar dalam kalbu bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dialah Tuhan yang memelihara, membimbing, mendidik, dan yang memiliki. Kita adalah hambanya yang tidak berdaya. Ketika mengucapkan zalamtu nafsi wa ataraftu bizambi, hendaklah rasakan benar-benar bahwa sungguh kita telah menzalimkan diri kita sendiri dan kita sungguh telah berdosa. Kita dahulukan pengakuan salah, kemudian memohon ampun. Ketika mengucapkan faghfirli zunubi jami'an fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Tekankan dalam perasaan kita dengan sungguh-sungguh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni segala dosa yang memberatkan pundak, dan hanyalah Allah yang dapat mengampuni dosa. Ketika mengucapkan wahdini li ahsani akhlaqi fa innahu la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Hendaklah permohonan tersebut dimohonkan dengan sepenuh jiwa, karena doa yang hanya diucapkan oleh lidah tidak disertai permohonan jiwa tidak akan berarti apa-apa. Dan hendaklah diingat benar bahwa Allah saja yang dapat membimbing kepada akhlak yang baik, dan Allah saja yang dapat memalingkan dari pekerti yang buruk. Ketika membaca labbaika wasa'daika harus diingat benar-benar bahwa ucapan itu tidak lain dari pengakuan bahwa akan tetap berada dalam ketaatan dan akan tetap mematuhi segala perintah. Ketika membaca wal khairu kulluhu fi yadaik, hendaklah diingat bahwa semua kebajikan yang sampai kepada hamba, juga semua kebajikan yang diharap dapat diperoleh adalah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ketika membaca wasyarru laisa ilaik, hendaklah diingat bahwa bukanlah dengan kejahatan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh sama sekali kita ditimpakan kejahatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna anna bika wa ilaik, aku dengan engkau dan kepada engkau, ialah bahwa kita menuju dan melindungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila membaca tabarakta wa ta'alait, hendaklah diingat bahwa hanya Allah yang berhak menerima segala puji dan sanjung, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha kekal ketinggiannya. Kemudian hendaklah diunjamkan dalam jiwa ketika membaca wa astaghfiruka wa atubu ilaik, bahwa permohonan ampun dan mengaku bertobat adalah sungguh-sungguh keluar dari jiwa yang mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.